Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Amanda Lubis dengan NIM 0703-223053. Di sini saya akan mempresentasikan materi prinsip dan permasalahan lingkungan hidup. Ada pun beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu definisi prinsip lingkungan, yang kedua yaitu definisi permasalahan lingkungan, yang ketiga yaitu permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, dan yang keempat yaitu permasalahan lingkungan yang terjadi di dunia. Soal kita ke pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi prinsip lingkungan. Prinsip lingkungan merupakan pedoman dasar atau aturan umum yang digunakan untuk menjaga, mengelola, dan melindungi lingkungan agar tetap lestari serta tidak merusak keseimbangan alam. Beberapa prinsip lingkungan yaitu prinsip keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memanfaatkannya. Selanjutnya yaitu prinsip pencegahan, yaitu menghindari kerusakan alam. Selanjutnya yaitu prinsip kehati-hatian, yaitu bertindak hati-hati terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip tanggung jawab, yaitu setiap individu atau pihak harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip pencemar membayar, yaitu pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan, yaitu pemanfaatan lingkungan harus adil bagi semua pihak, termasuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oke, masuklah kita ke pokok pembahasan yang kedua yaitu definisi permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah segala kondisi atau kejadian yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan akibat aktivitas manusia maupun faktor alam, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup dan ekosistem. Penyebab permasalahan lingkungan yang pertama yaitu aktivitas manusia, contohnya pencemaran udara, air maupun tanah dari limbah industri dan rumah tangga. Selanjutnya yaitu penebangan hutan secara berlebihan. Selanjutnya yaitu penggunaan plastik berlebihan dan sampah yang tidak terkelola. Dan yang terakhir yaitu eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Yang kedua yaitu faktor alam. Contohnya itu bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Selanjutnya itu perubahan iklim alami. Dan yang terakhir yaitu kekeringan atau cuaca ekstrem. Oke, masuklah kita ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu permasalahan lingkungan di Indonesia. Di sini saya mengambil 3 studi kasus. Yang pertama yaitu kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua yaitu pencemaran air sungai Citarum di Jawa Barat. Dan yang ketiga yaitu krisis sampah plastik di Teluk Jakarta. Oke, yang pertama yaitu kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Terjadi pada tahun 1997, 2006, 2015, dan 2019, menghanguskan jutaan hektar hutan dan lahan gambut yang disebabkan oleh pembakaran lahan, kekeringan, dan aktivitas manusia, serta berdampak pada kabut asap, kerusakan lingkungan, dan kesehatan. Penanganan dilakukan melalui larangan pembakaran, pemadaman api, restorasi gambut, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Kasus yang kedua yaitu pencemaran sungai Citarum di Jawa Barat. Mulai terjadi sejak tahun 1980-an akibat berkembangnya industri dan meningkatnya limbah tanpa pengelolaan, seperti limbah pabrik dibuang langsung ke sungai tanpa disaring, air bekas cucian atau toilet langsung masuk ke sungai, dan sampah rumah tangga yang berdampak mencemari air dan tanah, membahayakan kesehatan manusia, serta merusak ekosistem. Upaya penanggulangannya meliputi pengurangan sampah dan plastik, pembersihan lingkungan, edukasi masyarakat, penegakan hukum, dan kerjasama beberapa pihak. Kasus yang ketiga yaitu krisis sampah plastik di Teluk Jakarta. Mulai meningkat sejak 2000-an dan semakin parah dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh limbah dari daratan. Dan dampak sampah plastik meliputi kerusakan ekosistem laut, kematian biota, pencemaran air, dan gangguan kesehatan. Penanganan dilakukan melalui pengurangan plastik, pengolahan sampah, pembersihan lingkungan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Oke, masuklah kita ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu permasalahan lingkungan dunia. Di sini saya mengambil studi kasus. Yang pertama yaitu pencemaran Sungai Gangga di India.
yang kedua yaitu kebakaran hutan Amazon di Brazil, dan yang ketiga yaitu tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Yang pertama kita bahas yaitu pencemaran Sungai Gangga di India. Meningkat sejak 1970 sampai 1980-an yang disebabkan oleh limbah domestik, industri, dan aktivitas keagamaan. Berdampak penurunan kualitas air, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan terganggunya aktivitas masyarakat. Upaya penanggulangan meliputi pengolahan limbah, pembersihan sungai, penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan perbaikan sanitasi. Kasus yang kedua yaitu kebakaran hutan Amazon di Brazil. Kebakaran hutan Amazon terjadi setiap tahun, namun meningkat drastis pada tahun 2019, disebabkan oleh pembukaan lahan dan kekeringan yang berdampak pada dampak kebakaran, meliputi kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, dan gangguan kesehatan. Upaya penanggulangannya meliputi pengawasan hutan, larangan pembakaran, pemadaman api, penegakan hukum, reboisasi, dan kerjasama internasional. Kasus yang ketiga yaitu tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Tumpahan minyak Deepwater Horizon yang terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan oleh ledakan anjungan akibat kebocoran gas, kegagalan alat pengaman, serta kesalahan teknis dan manusia yang terdampak kerusakan ekosistem, kematian biota laut, pencemaran air, kerugian ekonomi, dan efek jangka panjang. Penanggulangannya dilakukan dengan menutup kebocoran, membersihkan laut, menggunakan disruption, rehabilitasi lingkungan, dan penegakan hukum. Kesimpulannya, lingkungan hidup merupakan sistem yang kompleks dan saling terkait, yang diatur oleh prinsip-prinsip fundamental seperti keterkaitan, keragaman, keseimbangan, berkelanjutan, pencegahan, dan prinsip pencemar berbayar. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini sangat kompleks. Upaya penanganan permasalahan lingkungan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari kebijakan pemerintah, regulasi internasional, hingga perubahan perilaku individu dan inovasi teknologi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.